Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Nur Fadila dengan NPM 2202011040. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan keempat, yaitu tentang kode etik profesi. Yang pertama ada pengertian kode etik. Kode etik adalah sekumpulan aturan, prinsip moral, dan pedoman perilaku yang disusun untuk mengatur tindakan dan sikap para anggota dalam suatu profesi, organisasi, atau komunitas tertentu. Tujuannya adalah agar setiap individu bertindak secara etis, profesional, dan bertanggung jawab dengan sesuai nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Selanjutnya ada fungsi kode etik. Yang pertama menjadi pedoman perilaku profesional. Membangun anggota profesi memahami batasan dan standar tindakan yang dapat diterima. Yang kedua menjaga integritas dan kepercayaan. Membentuk citra positif dan kepercayaan publik terhadap suatu profesi atau organisasi. Yang ketiga melindungi klien, masyarakat, dan anggota profesi itu sendiri, mencegah penyalahgunaan wewenang atau perilaku yang merugikan pihak lain. Yang terakhir menjadi dasar dalam penyelesaian konflik atau pelanggaran etika, digunakan untuk mengevaluasi yang melanggar norma atau nilai dalam profesi. Selanjutnya ada ciri-ciri kode etik. Yang pertama prinsip moral yang jelas. Yang kedua, pedoman perilaku. Yang ketiga, fokus pada kepentingan publik. Yang keempat, kepatuhan dan akuntabilitas. Yang kelima, fleksibilitas dan adaptabilitas. Yang keenam, pendidikan dan pelatihan. Yang ketujuh, transparansi. Yang terakhir, penerapan yang konsisten. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ciri-ciri kode etik. Yang pertama kan ada prinsip moral yang jelas. Kode etik biasanya mencakup prinsip-prinsip moral yang jelas seperti kejujuran, integritas, keadilan, dan tanggung jawab. Yang kedua, pedoman perilaku. Kode etik memberikan pedoman konkret tentang bagaimana anggota harus bertindak dalam situasi tertentu. Yang ketiga, fokus pada kepentingan publik. Kode etik seringkali menekankan pentingnya melindungi kepentingan publik dan masyarakat. Yang keempat, kepatuhan dan akuntabilitas. Kode etik mencakup ketentuan tentang kepatuhan terhadap aturan dan konsekuensi bagi mereka yang melanggar. Yang kelima, fleksibilitas dan adaptabilitas. Meskipun kode etik memberikan pedoman yang jelas, ia juga harus cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat, teknologi, dan praktik terbaik. Yang keenam, ada pendidikan pelatihan. Kode etik seringkali mencakup komitmen untuk pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Yang ketujuh, keterlibatan anggota. Kode etik yang baik biasanya melibatkan partisipasi anggota dalam penyusunannya. Yang kedelapan, transparansi. Kode etik harus disusun dengan cara yang transparan dan mudah dipahami. Yang kesembilan, penerapan yang konsisten. Kode etik harus diterapkan secara konsisten di seluruh organisasi atau profesi. Ini menciptakan kepercayaan di antara anggota dan masyarakat bahwa semua individu diperlakukan dengan adil dan setara. Selanjutnya, ada prinsip kode etik. Yang pertama, tanggung jawab. Profesional harus bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan dampak pekerjaan yang dilakukan, yaitu bertindak hati-hati dan mempertimbangkan resiko, dan siap menerima konsekuensi jika terjadi kesalahan. Yang kedua, ada kejujuran atau integritas. Menjaga kejujuran dalam berucap, bersikap, dan bertindak. Tidak memanipulasi data, fakta, atau informasi, dan menghindari kebohongan demi keuntungan pribadi atau kelompok.
Selanjutnya ada keadilan, bersikap adil, objektif, dan tidak diskriminatif. Memberikan perlakuan yang sama tanpa memandang ras, agama, gender, atau latar belakang. Menilai sesuatu berdasarkan fakta dan aturan, bukan kepentingan pribadi. Selanjutnya, kerahasiaan, menjaga informasi yang bersifat pribadi, sensitif, atau rahasia milik klien, organisasi, atau pengguna. Yang pertama, tidak menyebarluaskan data atau informasi tanpa izin, dan khususnya penting di bidang kesehatan, hukum, dan teknologi informasi. Selanjutnya, kompetensi dan profesionalisme. Menjaga dan meningkatkan kemampuan diri sesuai standar profesi. Tidak melakukan pekerjaan di luar keahlian tanpa pelatihan, dan selalu belajar dan memperbarui pengetahuan. Selanjutnya, kemandirian. Bersikap bebas dari tekanan, pengaruh, atau konflik kepentingan dalam mengambil keputusan. Dan tidak bertindak berdasarkan nilai, prinsip, bukan tekanan pihak luar. Selanjutnya, kepedulian terhadap kepentingan umum. Mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan tidak merugikan publik demi keuntungan pribadi. Seperti profesional harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari pekerjaannya. Terima kasih, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.